Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman harus hati-hati dengan penyakit kelamin. Nah, penyakit kelamin ini bisa menular, ya bisa ditularkan dan bisa diderita oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, penyakit kelamin ini ditularkan melalui kegiatan seksual atau juga bisa disebut dengan penyakit menular seksual. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Pada video kali ini kita akan membahas penyebab penyakit kelamin pada wanita. Kalau seandainya teman-teman terkena penyakit kelamin ini, ya gejalanya bisa macam-macam. Tetapi yang paling umum adalah rasa gatal di area kelamin, ya kemudian juga rasa nyeri, ya sensasi terbakar, ya kemudian juga teman-teman akan terlihat ya seperti kemerahan ataupun adanya perubahan di area kelamin teman-teman. Nah, jadi memang harus hati-hati. Nah, penyakit kelamin ini juga bisa menyebabkan kemandulan. Penyebab penyakit kelamin itu ada macam-macam ya, bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh virus, ya bisa disebabkan oleh jamur juga. Nah, ini ditularkan melalui kegiatan seksual. Nah, teman-teman, ya di antara ketiga penyebab tadi, ya bakteri, virus, jamur, yang paling umum adalah bakteri. Nah, jadi bakteri ini paling sering dibandingkan dengan jamur dan virus. Nah, bakterinya itu pun ada banyak, ya sehingga gejala yang ditimbulkan juga macam-macam. Nah, teman-teman, bakteri ini nanti bisa menyerang ya sel-sel tubuh teman-teman, ya sehingga nanti akhirnya menimbulkan keluhan ataupun gejala yang teman-teman alami. Kemudian ada beberapa penyebab bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kelamin. Di antaranya yang pertama adalah Chlamydia trachomatis. Nah, teman-teman, ya, bakteri ini menyebabkan penyakit Chlamydia. Nah, penyakit Chlamydia ini ya bisa teman-teman derita. Nah, bakteri ini paling sering menyerang leher rahim ya ataupun serviks, kemudian uretra dan juga bagian anus manusia. Nah, pada umumnya kalau orang terserang chlamydia ini, ya biasanya bisa tidak menimbulkan gejala ataupun gejalanya gejala yang umum ya. Jadi sering orang salah ngira, oh ini sakit biasa nih. Nah, karena bisa menimbulkan keluar cairan pada penis, kemudian keputihan yang tidak normal, nyeri saat buang air kecil, ya ataupun nyeri saat berhubungan seksual. Nah, jadi banyak orang mengira ya keputihan biasa lah ini, ya. Kemudian keluar cairan dari penis, wah ini ya biasa lah ini. Nah, nyeri buang air kecil ya orang mengiranya ya paling infeksi saluran kemih biasa. Nah, jadi orang salah mengira ya padahal dia terkena penyakit ya menular seksual. Karena gejala-gejala yang tidak khas tersebut ya banyak orang yang salah paham. Nah, kemudian ada gejala lain yang bisa dialami orang yang terkena chlamydia tadi. Ya, itu bisa bengkak pada testis ya, bisa bengkak pada vagina. Ya, kemudian keputihan yang tidak normal tadi ya demam, ya keluar cairan yang tidak normal dari penis juga. Ya, jadi memang bisa bermacam-macam ya tergantung seseorang tersebut ya. Jadi tiap orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi banyak orang yang salah mengira dia terkena infeksi saluran kemih, rupanya kena bakteri chlamydia ini. Nah, teman-teman harus hati-hati juga. Ya, chlamydia ini bisa menginfeksi mata juga, ya, konjungtivitis. Ya, ini ditularkan melalui misalkan cairan vagina yang terinfeksi terkena mata ataupun sperma yang terinfeksi terkena mata. Nah, ini tidak bisa ditularkan misalkan karena memakai handuk, ya, memakai toilet umum, ini nggak bisa. Ini ditularkan memang karena berhubungan seksual. Yang kedua, Neisseria gonorrhoeae. Nah, teman-teman, ya Neisseria gonorrhoeae ini menyebabkan penyakit gonore ya. Bakteri gonore ini menyebabkan penyakit gonore. Mungkin teman-teman tahunya kencing nanah ya. Nah, kencing nanah ini adalah penyakit gonore. Nah, ini mudah berkembang biak dia di mulut, tenggorokan, kemudian anus, ya organ genitalia, ya misalkan serviks, tuba fallopi dan uterus. Nah, jadi teman-teman ya bisa mengalaminya. Ya, ini bisa mengalami di laki-laki maupun di perempuan. Nah, ini gejalanya kalau seandainya teman-teman terkena penyakit gonore ini ataupun kencing nanah ya tentu kencing nanah, kemudian nyeri saat buang air kecil,
kemudian ada sensasi panas ya ataupun rasa panas ya di area organ intimnya. Nah, kemudian karena dia mudah berkembang biak di tenggorokan, teman-teman bisa saja mengalami nyeri tenggorokan. Kemudian juga pembengkakan ataupun nyeri di organ intim tadi ya, organ genitalia. Nah, kemudian kalau pada laki-laki bisa saja ya lubang penisnya itu kemerahan, ya kemerahan ataupun bengkak. Nah, dan tentu ya di laki-laki juga bisa mengalami kencing nanah. Yang ketiga, Treponema pallidum. Nah, teman-teman ya, bakteri ini menyebabkan penyakit sifilis. Ya, penyakit sifilis ini orang taunya mungkin penyakit raja singa. Nah, ini termasuk penyakit menular seksual juga ya, penyakit yang bisa menyerang kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Gejala yang bisa teman-teman alami ya bisa timbul bisul ya, bisul di kelamin, bisul di mulut, bisul di anus. Nah, bisul ini bisa hilang dalam waktu 5 minggu ya, kurang lebih 5 minggu. Nah, kemudian teman-teman bisa mengalami demam, ya nyeri tenggorokan, kemudian juga bisa nyeri sendi, kemudian pembengkakan kelenjar limpa di ketiak ya. Kemudian timbul ruam nanti di vagina bagi wanita dan di penis bagi laki-laki. Nah, ini juga bisa timbul ya ruamnya di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, di mulut juga bisa. Dok, bagaimana cara melindungi vagina wanita agar tidak terkena penyakit menular seksual? Nah, teman-teman, ya pastikan teman-teman itu berhubungan seksualnya setia pada satu pasangan ya. Setia pada satu pasangan, kemudian berhubungan dengan cara yang sehat ya. Nah, kalau bisa juga memakai alat pelindung ya ataupun kondom. Nah, kemudian tetap jaga kebersihan alat kelaminnya. Ya. Dan teman-teman, karena vagina itu merupakan tempat yang cocok berkembang biak bakteri ya, karena kelembapannya cocok, jadi memang teman-teman harus menjaga kebersihan diri ya, kebersihan diri ya, baik alat kelamin ataupun kebersihan diri secara keseluruhan. Nah, itu tadi teman-teman penyebab penyakit kelamin pada wanita ya, itu merupakan penyebab yang paling umum juga yang bisa diderita oleh wanita. Ya, berhubunganlah seksual secara sehat, setia pada satu pasangan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.